sih enggak ya, tapi lu ngapain datang ke pemberkatan pernikahan kedua? Ngapain? Masih hidup pasangannya. Berarti kan dia lagi berzina, itu lu ngapain? Mengucapkan selamat berbahagia kepada orang yang mau berzina. Ngapain? Gak usah datang, masih banyak kerjaan yang lain, masih banyak acara-acara positif yang lain yang bisa kita hadiri. Tidak ada pernikahan kedua dalam negeri. Pernikahan kedua gak ada. Sekalipun diberkati di gereja nggak sah. LGBT pun di luar negeri diberkati di gereja kan nggak sah sesuai dengan. Nah, ini sejarah, inilah fakta sejarahnya. Nggak sah, padahal peraturan gerejanya mensahkannya dulu. Peraturan gereja itu mensahkan pernikahan LGBT. Peraturan gereja GBI mensahkan pernikahan kedua. Kok kamu pandai-pandaian? Nggak bisa, kamu harus taat pada peraturan gereja. Ya, itu loh. Itu kan membuat peraturan itu bukan seorang diri pendeta, rapat sinode. Rapat sinode itu. Ya, rapat sinode kumpul. Ini gimana? Kalau ada yang bercerai, ini boleh kita nikahkan lagi. Setuju, setuju. Kamu pun ikut rapat walaupun kamu kalah suara. Kalau kamu kalah suara, ya kamu keluar. Harus ikut suara terbanyak. Gitu loh Pak Pendeta. Harus patuh pada peraturan gerejamu. Bluetooth disconnected. Itu loh. Ya. Itu terbukti ini peraturan gerejanya. Nih, kita kasih GBI ya. Ini dikatakan di sini pernikahan kembali. Walaupun bukan merupakan kehendak Allah yang sempurna, namun keinginan untuk menikah kembali bisa dipertimbangkan bagi mereka yang telah diceraikan secara resmi oleh pasangan yang tidak seiman. Karena setelah diceraikan ia tidak terikat berarti boleh menikah lagi. Pakai pembenaran ayat 1 Korintus 7 ayat 15. Padahal 1 Korintus 7 ayat 15 berarti boleh menikah lagi, nggak ada. Ini dia buat narasi tambahan. Ini narasi tambahan berarti boleh menikah lagi. Poin A, bercerai resmi karena pasangannya terus-menerus hidup dalam perzinahan. Matius 19 ayat 6, apalagi bila pasangannya yang berzina itu telah menikah dengan orang lain. Namun bila pasangan yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Oke, Kak Sintiul, baca dulu Matius 16 ayat 18. Bertentangan nggak dengan Lukas 16 ayat 18? Kak Sintiul, Lukas 16 ayat 18. Lukas 16 ayat yang ke-18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Oke, di sini suami ini bercerai nih kan ya, bercerai resmi nih, lihat. Bercerai resmi. Nah, mereka bercerai karena apa? Karena pasangan laki-lakinya, suaminya itu hidup dalam perzinahan, lalu menikah dengan wanita lain. Nih, apalagi bila pasangan yang berzina itu telah menikah dengan orang lain. Oke, bercerai, suaminya menikah lagi. Lalu si istrinya, namun bila pasangan yang tidak bersalah, berarti istrinya kan, ini ingin menikah lagi, juga diizinkan. Yang kakak Sintul baca Lukas 16 ayat 18, pasangan yang tidak bersalah tadi, istri tadi, kalau dia menikah lagi dengan laki-laki lain, dia dikatakan berzina atau tidak berzina di situ, Kak Sintul. Kak Sintiul. Halo. Ya gimana Om? Habis ke toilet sih. Gimana Om? Alasan ke toilet. Oke, tadi kan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ya, barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, nah, artinya laki-laki yang mengawini perempuan itu. Ada laki-laki lain
kawin dengan perempuan itu dia berbuat zina, kata Yesus kan? Betul. Dia berbuat zina. Nah di sini tadi kan mereka bercerai resmi ini. Nah laki-laki itu telah menikah dengan wanita lain. Sekarang wanitanya ini lihat. Namun bila pasangan yang tidak bersalah, artinya istrinya yang tidak bersalah ini ingin menikah lagi, dia juga diizinkan. Sangat bertentangan atau tidak dalam Lukas 16 ayat 18, Kak Sintio? Bertentangan atau tidak? Bertentangan dong. Bertentangan sekali. Kan? Karena dikatakan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Tunjukkan dulu perikopnya itu Nabi Bocil. Nabi Bocil, tunjukkan dulu perikopnya. Perikop mana? Nabi Bocil, perikopnya lu tunjukkan perikopnya. Perikop yang mana? Islam kan tiap hari membuat 18. kitab. Perikopnya mana Nabi itu Bocil? Oke, Om kita Elang buka. sudah tua, Om. Kok masih Nabi bocil? Bocil di mana perikopnya? Lukas 16 ayat 18. Perikopnya Nabi Bocil kutanya. Islam kan tiap hari buat kitab Nabi Bocil. Oke, ini saya buka. Ini kok kenapa kok kejang-kejang ini? Perikopnya Nabi Bocil. Kau Coba, tipu-tipu. kamu tenangkan dulu. Nggak ada disuruh lagi kawin kalau udah bercerai botol. Oke, Lukas, bentar, biar jangan dikik ya. Perikopnya Lukas Nabi 16. Bocil. Nabi Bocil perikopnya. Ini perikopnya nih, Lukas 16. Bukan gitu perikopnya, sampulnya itu Nabi Bocil botol. Yang mana? Yang mana yang mau kamu Perikop bukan kayak gitu, bukan langsung ayat Nabi Bocil botol. Surga Germo. Kau tiap hari kau bikin kitab Nabi Bocil, nggak mampan jurusmu di publik gitu. Oke, Bukan sekarang kayak gitu perikopnya Lukas Nabi 16 Bocil. ayat 18 ini coba Lukas 16 Nabi ayat Bocil, bukan langsung isinya perikopnya dulu, 18. Oke, sampulnya perikopnya botol. ini judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Oke, apa yang mau kamu katakan di sini? Bukan gitu perikopnya langsung Alkitab Nabi Bocil botol. Oke, kamu yang ngomong dulu silakan. Harus pakai Alkitab kau bukanya Nabi Bocil, bukan dari Tadi, situ. Emang nggak Alkitab yang saya buka tadi tuh? Itu kan bisa dibuat Nabi Bocil, buatan Barnabas itu kan buatan Islam botol. Oke, sekarang kamu gereja dari mana? Kau nggak perlu tanya aku dari gereja mana, yang penting aku nggak ngaku kawin kasih bocil. turun. Keras Kau kepala nggak tak usah mau tanya ngaku aku kasih gereja turun. dari mana, yang penting aku nggak kawin Kasih bocil. turun kalau tak mau ngaku kasih turun. Udah surga Germo, surga Germo. Kau datang-datang kau Surga ngomong Germo, orang botol-botol surga tanya Germo. gereja kau pun tak mau ngaku. Nabi Botol kau itu botol. Bocil, surga Germo. Nabi Kenapa kau Bocil, kepanasan, surga Germo. Samosir? Kenapa kau kepanasan Biarin marah-marah? aja, Om. Kenapa Dia kau ngomong marah? terus Kan ada aja. Nabi Bocil botol. Kan ada Nabi Biarin Bocil. dia ngomong sampai capek dulu. Siapa Nabi Bocil sini? Saya nggak ada bilang saya Nabi. Ada Nabi Bocil botol. Siapa botol? Botol itu apa? Jangan kesurupan kau Nabi Bocil, kan ada Nabi Bocil Kesurupan semua itu siapa? botol. Kamu atau saya? Surga Germo, kau surga Germo tiap hari kau bikin kitab, tipu-tipu kau. Oke, sekarang kamu gereja apa? Kau tunjukkan dulu Alkitab, jangan kayak gitu ke cara bukanya. Islam kan Salah tiap hari sambung buat kau data. kawan. Salah sambung Ngomong kau nggak sambung nggak kawan. nyambung nih. Islam itu tiap hari buat data, bukan kayak gitu. Kau tunjukkan dulu Alkitab, baru kau buka. Agak leon kawan. Oke, Alkitab ya. Oke, baik. Saya buka Alkitab. Orang ngomong nggak nyambung. Gak apa-apa, sabar teman-teman, sabar. Kita menghadapi orang kesurupan, sabar. Kenapa Diki? Datang-datang pun Enggak, masuk. enggak ada yang kabur dia. Kena, kabur sendiri. Aduh, mau kita baca Alkitab. Masuk rumah orang pun tak ada bagi salam, Inilah tak ada Protestan, tegur, kan? langsung Datang foto-foto. naik, maki-maki, ya kan? Nah kayak gini Protestan. Akhlak. Kita sapa, tidak mau mengakui dari gereja mana. Itu loh. Itunya cocoknya kasih ke Om Superior, Om Lang, lawannya. Nah, kalau superior nanti Ngaku pecah gereja pun nggak suaranya. pantas lah. Ngaku gereja apa? Bukan Superior kalau gereja pas pun. ngomong, Amerika di sana dengar pakai songkat. Itu Om Superior masih diam itu. Kalau superior ngomong satu Rusia semua bangun itu. Rusia Israel dengar dia ngomong. Itu langsung pada kabur semua itu. Itu udah ngomongnya keras, itu nggak bisa berhenti, kayak kereta api nabrak tembok. Itulah dia superior.
Oke, silakan Protestan, silakan naik. Coba naik-naik ngaku lah di mana rumah kamu apa, di mana nama apa rumah, itu aja susah sangat. Kenapa sih? Tapi memang ini gejala memang Protestan. Jadi apa ya? Selalu yang penting Kristus. Ya. Artinya apa? Itu sama kayak orang sekuler yang bilang begini, spiritual tapi tidak religius. Lucu. Jadi ya padahal jelas kalau Kristus sebagai kepala dan gereja adalah tubuhnya, itu kan jelas. Itu Alkitab loh, kitab suci yang mengatakan. Jadi penting untuk gerejanya apa, gitu. Kalau Paman, kalau seandainya Luther protes, lepas itu jadi semua satu Lutheran, berhadapan hanya Lutheran dengan Katolik, Tapi lu nggak itu nggak usah ini. Ini masalah mereka ke warna kulit, rumah tangga, aturan rumah tangganya beda-beda. Yesus yang mana? Yang mana satu yang kita mau bicara nama Yesus nih? Karena Yesus yang Tritunggal, Yesus yang Vanes, Yesus yang hanya manusia saja. Kita mau tahu yang mana Yesus. Makanya kita kena tanya, dia harus kena mengaku gereja kamu apa dulu. Kita mau tahu arahnya. Malu-malu ngaku. Yang kita mau diskusi, saya yang berarti Protestan. Protestan, kamu bukan satu warna, bukan satu rasa. Kalau satu warna itu macam orang Katolik, satu warna satu rasa, nggak ngomong saja Katolik, nggak usah nanya banyak. Aturan sudah ini, kita tinggal ini, itu saja dia punya aturan. Lu mau serang aturan Katolik, memang sudah tertulis begitu. Ngaku Protestan, kalau kamu tidak ngaku nama gereja kamu apa, kita mau tahu arah kemana? Nanti ngomong mulut busa-busa begini-gini, oh itu bukan gereja saya, kan ngeles nanti. Dia tadi ngomong-ngomong ketuduh kamu ingat RT 6 kak, lihat lah. Dia bilang kamu nabi bocil, suka buat karangan. gereja lapor, biar dipecat. Kalau sinode gereja organisasi tidak memecat, pindah gereja. Itu bukan pendeta yang takut akan Tuhan itu. Jangan mau digembalakan oleh pendeta yang tidak takut akan Tuhan. Jangan mau digembalakan oleh pendeta yang kawin cerai. Pernikahan cerai itu. Jangan mau digembalai, dipimpin oleh pendeta yang cabul, yang aneh-aneh. Patuhi. Gereja, nggak apa-apa pindah gereja. Pindah gereja, cari gereja yang takut akan Tuhan, yang pendetanya, gembalanya takut akan Tuhan. Masalahnya gini Pak Pendeta, aturan gerejanya itu bagaimana? Tidak takut akan Tuhan. Kalian sudah membuat aturan gereja ini loh Pak Pendeta. Kamu ngomong gak didengarkan pastinya. Nih makanya Pak Pendeta, kamu gereja apa? Memberkati cerai hidup. Bentar. Ini GBI. GBI ini boleh bercerai kalau pasangannya berzina. Nah, bercerai mereka di dalam pengadilan, apalagi pasangan berzina. Nah, si wanita yang tidak bersalah, istri yang tidak bersalah ini boleh nikah lagi. Ini sudah dicantumkan, dimaklumkan dalam peraturan gereja. Ini peraturan gereja ini yang harus dirubah Pak Pendeta dulu. Peraturan gereja ini dirubah dulu. Karena peraturan ini mengizinkan, umatnya nggak salah, kamu yang salah. Pendeta dulos, gimana? Nggak boleh mengizinkan. Pendeta itu tidak salah. Pendeta itu patuh pada peraturan. Membuat peraturan ini, itu para pendeta ini berkumpul, rapat bersama. Ya, dibentuklah peraturan ini. Bukan berdasarkan pikiran satu pendeta, seorang pendeta, tidak.
Kalau hanya seorang pendeta ini akan diprotes. Nanti sinode GBI ini akan diprotes dengan pendeta-pendeta lain. Tetapi karena sudah rapat besar, musyawarah besar, diputuskanlah ini. Itu belum lagi ini Pak Pendeta Dulos ya. Saya beritahu kamu, saya dulu pernah di tempat Rumu. Saya tunjukkan data, saya ketik, kamu blokir saya. Pendetanya yang salah Pak Pendeta Dulos, tapi peraturan gerejanya sudah membuat boleh cerai dan nikah lagi. Kamu blokir saya. Ya, dengan apa ya, typing saya itu kok blokir, coba bayangkan. Nih, saya kasih lagi. Ya. Ini naskah teologi Gereja Gemit. Ini sudah di sinode ini berapat ini. Nih, lihat ini Pak Pendeta Dulos, supaya ada masukan untuk kamu. Gereja Masihi Injili di Timor, Majelis Sinode Kupang NTT. Ya, keputusan Majelis Sinode ini keputusan bersama ini. Pendeta Dulos. Biar kamu paham. Nah, mereka rapat ini. Tentang apa rapat mereka ini? Naskah teologi dan peraturan pastoral pelayanan pernikahan kudus. Oke, dia buat ini, menimbang, mengingat, memperhatikan, menetapkan. Ya. Menetapkan itu memutuskan naskah teologi, peraturan. Nah, kalian buat peraturannya. Nah, ini ditetapkan di Kupang, ini rapat ini oleh Majelis Sinode Gemit. Pada persidangan ini rapat nih, persidangan ini. Majelis Sinode keberapa ini XL ini? Nah, tanggal 26 Februari 2017. Ketuanya ini sah ini, Pendeta Mary L.Y. Kolimon. Sekretaris Pendeta Yusuf Nakmova MTH. Ini doktor ini. Ini S2 nih MTH. Sah, persidangan ini memutuskan ini. Nah, apa yang dihasilkan dalam persidangan ini kita lihat. Ya, gitu loh Pendeta Dulos. Kamu pendeta tapi kau nggak ngerti. Kalau sudah diputuskan. Ya. Kamu apa? Keluar-keluar tapi nggak berisi. Nih. Bab 6 tentang perceraian, pasal 10 sudah diputuskan ini. Lihat, ayat kedua, perceraian yang dilakukan oleh anggota Gemit didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Gereja Gemit perceraian yang dilakukan oleh pengadilan mengakui. Seharusnya kalian ini menolak. Kalian ini mengakuinya. Sudah ada dikatakan Yesus, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, diceraikan manusia itu di mana? Di pengadilan. Manusia lah, di pengadilan itulah ada manusia hakim. Itulah yang menceraikan. Tapi hakim itu karena pasangan suami istri ini yang ingin cerai, pergi ke pengadilan. Kalau kalian tidak pergi ke situ, si hakim ini pun tidak memutuskan. Nah, jadi kalian sudah masukkan nih, kalian mengakui perceraian. Padahal Yesus sudah melarang, tapi kalian ini mengakui, kalian daftarkan ini. Ya nih, perceraian yang dilakukan oleh anggota Gemit didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Kalian mengaku perceraian. Tuhan itu tidak menceraikan, tapi kalian lari kepada manusia untuk menceraikan. Tetapi kalian di sini di ayat pertama, ya, kalian mengakui tidak boleh dipisahkan. Makanya kalian ini pelin-pelan. Ya, Gemit mengakui pernikahan tanpa perceraian berdasarkan keyakinan bahwa pernikahan disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nah, di ayat pertama tidak boleh diceraikan manusia. Di ayat kedua kalian boleh diceraikan manusia. Ini gimana? Saya pusing dengan ayat kalian ini. Ya. Di ayat pertama tidak boleh diceraikan manusia. Di ayat kedua boleh diceraikan manusia. Ini
peraturan apa yang saling bertentangan? Oke, kita lihat ayat keempat. Majelis jemaat ya dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan. Oke. Salah seorang telah meninggal dunia. Ini benar. Ada ayat. Pendasaran ayatnya ada. B. Sudah bercerai secara hukum. Keputusan bercerai itu karena hukum. Ya, ini di mana Yesus mengajarkan kalau bercerai boleh nikah lagi? Di mana Yesus mengajarkan itu? Kan tidak ada. Bandingkan dengan Katolik. Ini saya bandingkan. Ya. Oke, saya bandingkan ya. KGK 1141. Siapa yang mengikuti ajaran Yesus itu? Ini kita baca Pak Pendeta Dulos. Ya, semoga kamu mendengarlah malam ini ya. Khotbahnya elang ya. Oke, KGK 1141. Oh, bukan KGK, sorry, KHK. Oke, saya salah sebut. Kitab Hukum Kanonik 1141. Perkawinan ratum, ya, perkawinan yang sah ini artinya sah, dan konsumatum artinya persetubuhan. Persetubuhan atau hubungan intim tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi. Kuasa manusiawi ini menceraikan di mana ini? Diputus perceraian. Di pengadilan. Di pengadilan yang bisa memutus perceraian itu. Ya, tidak dapat diputus oleh pengadilan manapun dan atas alasan apapun selain oleh kematian. Ini loh, mau itu karena suaminya selingkuh, mau KDRT, kalau pernikahan itu sah, tidak ada cacat perkawinan atau halangan perkawinan. Kalau itu sah, tidak boleh diputus. Yang memutuskan hanya kematian. Inilah dia. Ya, Pendeta Dulos ya. Belajar. Masa saya ngajari pendeta ini jadi. Nah, ini kembali kita kepada videonya ya, kembali. Karena kalian membuat peraturannya. Nah, yang tadi ini. Natal, kemudian itu ada Santa Claus, kemudian ada bintang di atas pohon Natal. Nah, itu yang masih saya gali sampai dengan saat ini. Kenapa kita menolak Santa dan Santo? Ke Medan, nggak tahu. Bentar ya. Pernikahan tadi, gemit tadi ya. Kita kembali di sini. Pernikahan gemit tadi. Pernikahan kembali gemit. Nah, kita kembali ke sini. Nah. Oke. Ini kalian itu boleh menikahkan kembali asal sudah keluar surat cerai dari pengadilan. Nah, nanti kalau sudah menikah yang kedua, ada masalah cerai di pengadilan, boleh nikah lagi. Begitu seterusnya. Sampailah pernikahan 112 menikah. 100 tahun. 100 tahun tetap menikah terus. Bercerai di pengadilan sah, boleh dinikahkan lagi karena memakai peraturan ini. Nih, karena memakai bab 6 perceraian ayat keempat. Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat. Ayo naik dulu Solido Gracia, Lumba naik. Pasti kamu takut nih kalau bahas ini. Ini bom atom sama Protestan nih kalau bahas. Bom atom sama mereka ini. Ya, ini syaratnya itu meninggal dunia dan sudah bercerai secara hukum. Contohnya ini saya kasih ya nalarnya, Nah, ini yang penting bercerai secara hukum. Saya kasih nalarnya. Nah, oke.
Beginilah siklus Protestan itu, ya. Oke, ini dia. Ini menikah yang pertama, ya. Ini laki-laki, ini tangannya, ini kakinya. Ini rambutnya berduri. Ini wanita. Nah, ini wanita. Oke. Ini menikah pertama, pernikahan pertama ini. Baru ini ada masalah. 3 bulan kemudian ada masalah, masuk ke pengadilan, cerai. Ini pengadilan, cerai, diputuskan cerai. Nah ini menikah lagi sama wanita lain. Ini contohnya sama si Wani. Ya, ini si apa nih namanya, Emon ini. Nah si Emon dapat pasangan lagi sama si Rani. Nah, nih. Nah, menikah lagi, disahkan di gereja Gemit. Menikah lah ini. 3 bulan kemudian cerai di pengadilan, diputuskan pengadilan, cerai. Masalahnya karena nggak ngasih uang belanja, contohnya, atau KDRT, ya, cerai. Si Emon menikah lagi. Nah, pokoknya surat cerai itu yang bisa membuat dia menikah lagi. Nah, itu putusannya tadi. Penting bercerai. Sudah mengakui bercerai di pengadilan. Gereja Gemit mengakui perceraian oleh hukum negara, ya, hukum negara tadi kan. Nah, menikah lagi yang ketiga. Seterusnya sampai pernikahan 112. Sampai ini capek menikah, sampai umurnya sudah dulu teman-teman, ini ada kesalahan teknis ini. Silakan Om. Kesalahan teknis ini, anakku bangun ini. Jadi pernikahan ini sampailah ke 112. Yang penting syaratnya bercerai secara hukum. Beginilah siklus mereka, bercerai terus bercerai, kawin lagi sampai pernikahannya sampai ke 112 sekali 3 bulan. Yang penting sekali 3 bulan atau sekali, yang penting sudah dicicipi, ya. Buat masalah si laki-lakinya, entah KDRT lah, entah apalah, buat masalah. Yang penting nanti cerainya di pengadilan. Ya pastilah kalau di KDRT wanitanya ini minta cerai lah, ya. Daripada kamu memukuli saya, ya udah. Ini si laki-laki ini pandai. Setelah dimakannya ini, dia pandai. Dipukulnya dia. Nah, pasti si wanitanya minta cerai. Begitulah seterusnya cara akal laki-laki ini. Nah, sampai ke 112 dia menikah si Emon ini. Apakah begitu yang diajarkan oleh Yesus? Ada nggak sudah bercerai secara hukum? Ada nggak perkataan Yesus, bercerai kamu secara hukum, boleh nikah lagi? Coba, ada nggak ajaran Yesus? Nah inilah siklus mereka. Oke, teman-teman lain silakan menambahkan. Ini kalau nggak ada yang ngomong, kita tutup aja. Ya, silakan. Ken silakan. Kasih intiul silakan, jangan ketawa-ketawa. Silakan kasih pendapatnya. Oke, Paman. Saya baru selesai dengan Adi Markus tadi. Di situ saya pertanyakan yang memperbolehkan perempuan untuk memimpin ibadah di dalam gereja. Di mana ayatnya itu? Di 1 Timotius ayat 12 kayaknya.
Itu yang melarang wanita memimpin Iya, iya, iya. jemaat, memimpin gereja. Dia langsung lari kemana-mana. Ya, itu kan melarang. 1 Timotius itu kan tidak boleh wanita memimpin ibadat gereja. Dia harus berdiam diri dalam 1 Timotius itu. Silakan superior mau ngomong, silakan. Superior. Superior itu tadi ngorok, Om. Ngorok dia. Oke lah, kalau sudah tidur semua, mungkin sudah lelah, kita tutup lah ya. Karena Protestan pun nggak berani nih. Kita ya, inilah bom nuklir sama mereka ini. Ini belum lagi Pendeta Samuel T. Gunawan mengatakan, ya boleh bercerai dan menikah lagi. Pendeta Samuel T. Gunawan yang dia bergereja di gereja 1 jam saja. Pendeta Samuel T. Gunawan, yang Pendeta Samuel T. Gunawan itu yang mengatakan nih, kalau kamu tidak diberkati tidak diberkati telah memberikan perpuluhan, lapor saya akan robek Alkitab ini. Itu Pendeta Samuel T. Gunawan, ya, itu seorang doktor itu, pendeta itu. Mohon maaf ya Om ya, beliau itu sebelumnya habis keluar dari penjara dengan kasus Bun-Bun, Om. Bumbun, dia membumbun orang. Iya, ada Kok kok tahu? beritanya, Om. Loh, masuk tahu? berita itu di mana-mana, seluruh orang Surabaya sudah tahu, Om. Loh, Jadi berapa tahun? pokoknya kronologinya itu dia itu ya tertuduhnya ya Om ya, dia habis memperkosa perempuannya terus dia bun-bun itu. Berapa tahun dia di Cari aja penjara? beritanya, coba dicari aja beritanya di Google, Om. Ada kok. Coba. Enggak, oke. Ngeri sedap ini, ngeri sedap. Oke ya, Pendeta Dia Samuel T. habis di penjara, Om. Saya lupa itu tahun berapa itu. Gunawan di penjara karena Penjara. kasus Iya. pemerkosaan. Mana ini? Nanti besok lah saya cariin beritanya, Om. Mungkin soalnya udah lama itu, udah tahun 2000 berapa itu. Samuel Gunawan. kasus pembunuhan. Nggak ada. Udah lama itu mungkin, Om. Besok saya carikan datanya. Tapi orang Surabaya semua juga sudah tahu, Om. Memang napi dia. Nggak ada nih, Kak Sinta, coba ini kita lah dulu. Waduh, gak karu-karuan ribut, gak jadi berkat, jadi batu di mana-mana. Shalom. Kembali berjumpa dengan saya Reli dalam program Back to the Bible. Di pendeta, rebutan. Banyak pendeta artinya pengung, itu yang berbahaya. Akhirnya Tuhan Yesus, bisnis gereja, Pak Budi Sukadi akan dipakai Tuhan pendukung GSJS. Jadi kembali di GSJS, BSD, Bumi Serpong. Gereja kita GSJS BSD itu tiba-tiba diambil orang. Padahal yang ngeritis Dr. Andrew. Ini yang pakai jas jangan ada yang ngamuk loh ya. Yang ngamuk bahaya, karena si jago karate. Tenang Pak, tenang. Didoakan terus setiap hari, termasuk Estwara pembangunan. Ngeri juga. Ya, ngeri. Dan sayangnya saudara James
suaminya Lista, itu hari ini dilantik jadi gembalanya di sana. Saya diberitahu. Saya nyesel, nggak kebayang. Benar, ini banyak di belakang kita, Pak. Kita perang, oh jangan. Gereja jangan, orang bingung, mari gereja ini, mari gereja ini, kok lagi gereja, jangan. Ya, ini GSJS pecah. Pendeta Samuel Gunawan ungkap penyebab pecahnya. Ini ya. Memang kalau mereka ini aneh-aneh lah. Ya, untuk pengantar tidur saya buat dulu video ini ya. Nah, teman-teman udah jarang mendengar video ya. Ya, setelah Yesus lah. Nah, kita tunggu. Nah, pernikahan sesama jenis. Inilah pernikahan lesbian Katolik yang apostolis. Ini pernikahan sesama jenis yang ngaku-ngaku Katolik. Ini gereja